Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Agung Sri Wulan Bulawijaya dengan NIM 202301010024. Jadi di sini saya akan membuat video UAS untuk mata kuliah praktek konseling individu. Videonya membuat praktek konseling individu bersama klien yang mempunyai masalah. Di sini klien saya mempunyai masalah mengenai pemilihan jurusan dan universitas yang akan dipilih. Nanti videonya akan berisi tentang deskripsi masalah dan praktek konseling individu bersama kliennya. Dan berisi juga tahapan konselingnya. Selamat menonton! Tahun terakhir di bangku SMA merupakan masa yang penuh harapan sekaligus tantangan. Bagi semua siswa, masa ini menjadi awal untuk menentukan masa depan. Namun, tidak semua merasa siap menghadapi keputusan tersebut. Suatu hari, guru menjelaskan tentang persiapan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Setiap siswa mulai memikirkan jurusan dan universitas yang akan dipilih. Sejak saat itu, Nindya mulai memikirkan masa depannya. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan kebingungan yang semakin besar tentang jurusan yang harus dipilih. Di balik kebingungannya, Nindya sebenarnya telah lama memiliki minat yang besar pada bidang seni dan desain. Menggambar adalah kegiatan yang selalu membuatnya merasa tenang dan bahagia. Namun, kedua orang tuanya berharap Nindya memilih jurusan kedokteran karena dianggap memiliki masa depan yang lebih menjanjikan. Perbedaan antara minat pribadi dan harapan keluarga membuat Nindya semakin bimbang. Di sekolah, teman-temannya tampak begitu yakin dengan pilihan jurusan dan universitas mereka. Melihat hal itu, Nindya mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Semakin dipikirkan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Nindya merasa tertekan dan sulit mengambil keputusan. Menyadari bahwa ia tidak mampu menghadapi kebingungan ini sendirian, Nindya akhirnya memberanikan diri untuk menemui guru bimbingan dan konseling. Guru BK menyambut Nindya dengan hangat dan menciptakan suasana yang nyaman agar ia merasa aman untuk bercerita. Dilakukanlah konseling dengan pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REBT yang berfokus pada identifikasi dan restrukturisasi pikiran irasional serta membantu siswa mengambil keputusan yang lebih rasional, terarah, dan sesuai dengan minat serta potensi yang dimilikinya. Dan sesi konseling pun selesai dengan guru BK tersenyum hangat dan berjabat tangan sebelum Nindya pergi dengan kepercayaan diri yang baru. Permisi Bu, selamat siang. Siang, cepat masuk Dek. Mari duduk dulu ya. Terima kasih Bu. Kamu Nindya ya, kelas 11 IPA? Iya betul Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Nindya? Baik, tapi agak sedikit gelisah. Oh begitu ya, Ibu lihat kamu tampak sedikit kurang nyaman. Sebelumnya, apakah kamu pernah datang ke ruangan BK ini? Belum pernah Bu, ini pertama kali saya kesini.
Tidak apa-apa ya Ninja. Di sini kamu tidak perlu merasa takut atau khawatir. Ruang BK ini adalah tempat yang aman untuk kamu bercerita dan berbagi masalah. Ibu di sini bukan untuk menghakimi kamu, tetapi untuk membantu kamu menemukan solusi dari apa yang sedang kamu rasakan. Oh iya Bu, saya jadi lebih tenang. Apakah ini cerita saya akan menjaga kerahasiaannya? Tentu saja Ninja, sebagai konselor, Ibu terikat oleh kode etik profesi yang mewajibkan Ibu menjaga kerahasiaan semua yang kamu ceritakan. Jadi kamu bisa berbicara dengan bebas dan jujur di sini. Baik Bu, saya lega mendengarnya. Bagus. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menyepakati waktu kita bersama. Untuk hari ini kita akan menggunakan waktu sekitar 30 menit. Apakah kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Baiklah, kita mulai ya. Sekarang kamu bisa ceritakan apa yang membuat kamu datang ke sini hari ini. Jadi begini Bu, saya sekarang kelas 12 dan sebentar lagi harus mendaftar perguruan tinggi. Tapi saya benar-benar bingung mau pilih jurusan dan universitas apa. Rasanya setiap kali saya memutuskan, saya malah semakin bingung. Ibu dengar kamu. Jadi kamu merasa tertekan karena harus membuat keputusan besar tentang masa depanmu. Tapi belum tahu harus mulai dari mana ya. Iya Bu, persis seperti itu. Saya takut salah pilih. Bisa dia ceritakan lebih lanjut apa yang paling membuat kamu takut salah pilih? Banyak Bu. Pertama, karena orang tua saya ingin saya masuk ke kedokteran karena prestis dan gajinya besar. Tapi saya sendiri bingung karena saya tertarik ke seni atau desain. Saya takut mengecewakan mereka. Selain itu, teman-teman saya banyak yang sudah tahu mereka mau masuk jurusan apa. Saya bingung. Kadang saya berpikir, jangan-jangan saya memang tidak cukup pintar untuk masuk ke jurusan yang bagus. Ibu mengerti betapa beratnya berada di posisi kamu, Nindya. Ada tekanan dari orang tua, perbandingan dengan teman-teman, dan juga keraguan terhadap diri sendiri. Tadi kamu menyebut bahwa kamu memiliki pikiran tidak cukup pintar. Boleh Ibu tanya lebih lanjut, apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Nilai saya tidak terlalu menonjol Bu, tidak seperti teman-teman yang memiliki nilai lebih tinggi dari saya. Jadi saya merasa tidak layak masuk universitas negeri yang bagus. Ibu perhatikan ada beberapa pikiran yang muncul seperti saya harus masuk jurusan yang diingini orang tua, saya tidak cukup pintar, dan saya pasti gagal. Apakah kamu sadar dengan pikiran-pikiran seperti itu muncul dalam dirimu? Iya Bu, saya pikir itu memang kenyataannya. Nah, kita akan coba telaah bersama apakah pikiran-pikiran itu benar-benar fakta atau hanya asumsi yang belum tentu akurat ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin menggali kelebihan dan minat kamu. Tadi kamu menyebut tertarik dengan seni dan desain. Bisa ceritakan lebih lanjut? Iya Bu, saya suka menggambar sejak kecil. Saya juga aktif di ekskul desain grafis sekolah. Bahkan karya saya pernah mengikuti lomba antar sekolah. Wah, itu luar biasa Nindya. Kamu sudah memiliki minat yang jelas dan pencapaian nyata di bidang yang kamu sukai. Itu adalah kekuatan yang sangat besar yang perlu kamu pertimbangkan dalam memilih jurusan. Tapi saya takut Bu, kalau saya pilih desain, orang tua saya tidak mendukung Bu. Ibu sangat mengerti kekhawatiran kamu. Setelah mendengar cerita kamu, mari kita coba menetapkan tujuan dari sesi konseling kita hari ini. Apa yang paling ingin kamu capai setelah sesi ini? Saya ingin bisa lebih tenang Bu, bisa mengambil keputusan yang tepat.
tanpa terlalu terpengaruh oleh tekanan dari luar. Bagus sekali. Jadi tujuan kita hari ini adalah yang pertama membantu kamu mengenali pikiran-pikiran yang menghambat pengambilan keputusan. Dan kedua, membantu kamu melihat pilihan jurusan dan universitas secara lebih jernih berdasarkan minat dan kemampuan yang sesungguhnya. Apakah tujuan ini cocok dengan yang kamu harapkan? Iya Bu, tepat sekali. Dalam konseling kali ini, Ibu akan menggunakan pendekatan yang disebut Relational Emotive Behavior Therapy atau LEBT. Pendekatan ini membantu kita melihat bagaimana pikiran kita memengaruhi perasaan dan tindakan kita. Terkadang, pikiran yang kita anggap benar ternyata adalah pikiran yang tidak rasional dan justru membuat kita terhambat. Oh begitu Bu, jadi masalah saya ada di cara berpikir saya ya Bu? Bisa jadi begitu. Dan kabar baiknya, cara berpikir bisa kita ubah. Yuk kita coba bersama. Nindya, tadi kamu menyebut bahwa kamu tidak cukup pintar untuk masuk universitas bagus. Sekarang Ibu ingin mengajak kamu mengevaluasi pikiran itu. Apakah ada bukti konkret yang mendukung pikiran tersebut? Nilai saya memang tidak sempurna Bu, tapi kalau dipikir-pikir, saya juga tidak pernah benar-benar gagal ujian. Malah di pelajaran seni dan bahasa, nilai saya cukup tinggi. Nah, itu penting sekali. Jadi, kenyataannya kamu tidak sepenuhnya tidak pintar, bukan? Kamu punya kekuatan di bidang tertentu. Lalu, apakah pikiran saya tidak cukup pintar itu benar-benar akurat? Sepertinya tidak sepenuhnya benar Bu. Betul. Dalam pendekatan LEBT, pikiran seperti saya harus sempurna, saya pasti gagal, atau saya harus memenuhi harapan orang tua, itu disebut sebagai pikiran irasional. Pikiran seperti ini seringkali berlebihan dan tidak sesuai kenyataan. Sekarang, coba kita ganti pikiran-pikiran itu menjadi lebih realistis. Misalnya, alih-alih saya tidak cukup pintar, kamu bisa berkata, saya memiliki kemampuan yang berbeda dan itu berharga. Iya Bu, kedengarannya lebih masuk akal dan menenangkan. Bagus, sekarang mari kita bahas soal tekanan dari orang tua. Tadi kamu bilang orang tua ingin kamu masuk kedokteran. Apakah kamu sudah pernah secara terbuka mendiskusikan minat kamu di bidang desain kepada mereka? Belum Bu, saya takut mereka langsung menolak. Wajar kalau kamu takut, tapi pikiran orang tua pasti menolak. Itu juga belum tentu benar, bukan? Itu juga bisa menjadi pikiran irasional. Mungkin jika kamu menyampaikannya dengan data dan persiapan yang baik, termasuk pencapaian kamu di lomba desain, mereka bisa lebih terbuka. Iya Bu, saya belum pernah benar-benar serius menjelaskan ke mereka, karena saya terus menghindari topik itu. Nah, sekarang kita bisa menyusun langkah konkret. Pertama, kamu bisa mulai mencari informasi lengkap tentang program studi desain komunikasi visual atau seni rupa di berbagai universitas, termasuk prospek kerjanya. Yang kedua, kamu bisa membuat daftar universitas yang menawarkan program tersebut beserta persyaratannya. Ketiga, kamu bisa merencanakan waktu untuk berdiskusi secara terbuka dengan orang tua. Bagaimana menurut kamu? Kedengarannya bisa saya lakukan Bu. Selama ini saya tidak tahu mulai dari mana, tapi kalau dibagi menjadi langkah-langkah kecil, seperti ini terasa lebih ringan. Betul sekali. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ingat. Memilih jurusan bukan berarti kamu menentukan seluruh masa depanmu sekarang. Ini adalah satu langkah dalam perjalanan panjang. Kamu boleh membuat pilihan yang terbaik berdasarkan informasi yang ada saat ini dan terus berkembang dari sana.
Itu sangat membantu, Bu. Saya merasa seperti ada beban yang terangkat sedikit. Nindya, sebelum kita akhiri sesi ini, Ibu ingin mendengar apa yang kamu rasakan sekarang dibandingkan saat kamu pertama kali masuk tadi. Saya merasa menjadi lebih tenang, Bu. Saya sadar kalau selama ini saya selalu keras pada diri saya sendiri. Dan saya terlalu takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Sekarang saya tahu harus mulai dari mana. Ibu sangat senang mendengarnya. Kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa hari ini. Dengan mau terbuka dan mau menentang pikiran-pikiran yang selama ini menghalangimu. Itu adalah langkah pertama yang sangat berarti. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama, Nindya. Sebagai tindak lanjut, Ibu harap kamu bisa mulai mengerjakan 3 langkah yang sudah kita sepakati tadi. Mencari informasi jurusan, membuat daftar universitas pilihan, dan merencanakan diskusi dengan orang tua. Kamu juga bisa mencatat pikiran-pikiran negatif yang muncul dan coba tantang sendiri seperti yang kita latih tadi. Baik, Bu, akan saya lakukan. Minggu depan kita akan bertemu lagi untuk melihat perkembangannya ya. Kalau sebelum pertemuan berikutnya kamu merasa perlu berbicara, kamu bisa langsung ke ruangan Ibu. Baik, Bu, kalau seperti itu saya kembali ke kelas terlebih dahulu ya, Bu. Iya, silakan ya. Semangat ya, Ibu yakin kamu bisa memikirkan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Iya, Bu, terima kasih banyak. Setelah mengikuti konseling, Nindya memberanikan diri berbicara dengan orang tuanya. Ia menjelaskan minatnya di bidang seni dan desain dengan tenang dan penuh rasa hormat. Orang tua Nindya mulai memahami bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Mereka mendukung Nindya untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Melalui pendekatan RIBT, Nindya mampu mengubah cara berpikir yang irasional menjadi lebih rasional. Kini, ia lebih percaya diri dalam menentukan jurusan yang sesuai dengan dirinya. Setiap individu memiliki jalan hidup yang berbeda, dan masa depan akan lebih bermakna ketika kita berani memilih berdasarkan minat, potensi, serta keyakinan diri. Nah, itu video konseling praktek individu saya dengan klien saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah saya ucapkan dan klien saya ucapkan, mau disengaja maupun tidak disengaja. Dan dalam video praktek konseling individu ini ada beberapa tahapan konseling. Mohon maaf jika ada tahapan konseling yang masih salah ataupun masih ada yang kurang. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menonton. Bye. Meanwhile,